Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi, membiasakan perubahan, memperbaharui kebiasaan. Berjumpa kembali bersama saya Riko Juliadi yang pada hari ini akan menjadi host dalam acara Sijar Bangsi Podcast BPSDM. Sijar Bangsi adalah sistem pembelajaran pengembangan kompetensi yang dipersembahkan oleh BPSDM untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh ASN yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan ini saya berbangga sekali karena telah menjadi host dan akan membawakan tema yang sedang aktual nih, yaitu isu terkait dengan lingkungan hidup. Nah, untuk lebih dalam menggali terkait dengan isu tersebut, kita sudah kedatangan narasumber tamu yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Riko. Nah, kita sudah kedatangan tamu narasumber yang luar biasa, Ibu Ekti Septiasarin STMIL. Ya. Ya, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia datang ke Sama-sama. podcast kami. Pak Riko. Ya, sebelum kita lebih dalam lagi membahas terkait dengan isu yang mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di media sosial maupun di kalangan masyarakat, saya sedikit mengenalkan narasumber yang hadir pada hari ini. Beliau merupakan pengawas lingkungan hidup ahli muda dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu ya? Ya, betul. Dari background pendidikan, ini nampaknya sudah sangat mumpuni, luar biasa nih. Iya. Terkait dengan isu yang akan kita angkat nih, Bu ya? Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Bu, di lingkungan hidup? Saya kira cukup lama ya. Saya mulai bergabung di waktu itu masih bernama Badan Lingkungan Hidup Daerah Prof. Kalbar tahun 2012 ketika saya selesai kuliah di Magister Ilmu Lingkungan sampai saat ini sekitar 14 tahun ya kali ya, 12 sampai 12 tahun gitu. Cukup lama ya saya kira kan. Bahkan nama instansinya sudah berubah 3 kali. BLHD, kemudian Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan sekarang bergabung sama Kehutanan. Jadi sudah 3 kali episode dinas berganti saya masih tetap berada di sini, Pak Riko. Jadi tidak pernah bertukar-tukar bidang, Bu ya. Fokus pada lingkungan hidup. Iya, ya. Betul. Luar biasa, Bu. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa mengulik lebih dalam terkait dengan isu lingkungan hidup ini sehingga dapat manfaat nih ASN maupun masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Baik, Ibu, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi terkait dengan yang akan diangkat nih terkait dengan sistem informasi ya Bu lingkungan hidup, mungkin bisa diceritakan dulu nih Bu kepada masyarakat di Kalimantan Barat ataupun ASN selaku pengguna data informasi ini, seberapa penting ya informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat atau ASN yang ada di Kalimantan Barat ini. Baik, saya kira sangat-sangat penting. Pertama, lingkungan hidup itu adalah hak asasi bagi manusia. Yang kedua, yang bersih, sehat, itu memang tuntutan untuk semua manusia ya. Kita tentu tidak ingin terjadi pencemaran, kerusakan. Nah, inilah yang sering menjadi bahan dari pengaduan masyarakat. Kemudian setiap pengaduan itu akan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, walaupun itu dari sumber misalnya limbah industri, kemudian dari sektor kehutanan, kemudian juga dari sektor pertambangan, itu fokusnya memang di lingkungan hidup. Nah, disinilah penting kita menginformasikan mengenai status lingkungan hidup saat ini gitu, apakah tercemar ataupun tidak. Nah, pada saat ini memang masyarakat itu biasa kalau mengalami pengaduan mengenai dugaan pencemaran itu, mereka akan mencari akses namanya dokumen lingkungan hidup. Nah, disitulah kami berusaha untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang mereka harus tahu bagaimana sebetulnya cara pengelolaan lingkungan hidup yang kami atur di sektor industri dan rumah tangga juga. Ya, jadi selama ini kalau ada masalah, saya orang awam mungkin bingung ya mencari informasi di mana gitu ya. Searching di internet takutnya beritanya atau hoax ya, informasinya hoax. Betul. Jadi ini saya rasa perlu diketahui ya. Nah, mungkin nanti akan kita informasikan lagi apa yang wajib diketahui ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau selama ini gimana Bu penyebaran informasinya? Selama ini memang kita sudah berusaha untuk menampilkan informasi mengenai sistem informasi lingkungan di beberapa aplikasi. Seperti saya di Dinas LH itu ada namanya SIM Peduli, kemudian juga Sentarum khusus pengaduan. Nah, kemudian memang masyarakat itu mungkin akan tercampur informasi mengenai misalnya dari Greenpeace, dari Walhi, kemudian dari sumber-sumber lain lah saya pikir yang memang itu cukup banyak di internet ya, yang mudah diakses.
namun mungkin masyarakat belum tahu nih sebetulnya apa sih upaya dari LH yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Mungkin informasi ini namanya satu sisi ya, namanya lembaga survei masyarakat, pasti mereka dari sisi mereka, tapi tidak diinformasikan. Mereka hanya berinformasikan mengenai dampak yang terjadi, tapi tidak tahu bagaimana alur untuk penyelesaian seperti apa. Nah, itu yang mungkin akan kami bangun, mengubah mindset masyarakat untuk lebih tahu mengenai apa sih kinerja lingkungan hidup dari yang kami lakukan tersebut gitu. Jadi terkait dengan lingkungan hidup, sepengetahuan saya memang banyak Bu ya. Iya banyak. Dari LSM, ya, bukan hanya dari pemerintah ya Bu. Iya betul, terutama dari LSM. Jadi yang konsen kepada lingkungan hidup cukup banyak Bu ya stakeholdernya ya. Seperti yang tadi itu kayak WALKI, Greenpeace, kemudian lembaga-lembaga lokal dan juga internasional termasuk WFF. Dan ini memang banyak mereka memberikan kritik ya ataupun masukan kepada pemerintah untuk perubahan pengelolaan lingkungan hidup lebih baik kayak gitu. Oke Bu. Jadi untuk lebih mendelivery, menyampaikan informasi itu sudah ada aplikasinya Bu ya? Ya sudah aplikasi saya bilang. Sudah aplikasi yang dibuat khusus dari Dinas Bu ya? Iya, dari Dinas kami pengembangan itu tadi saya bilang pertama sistem penilaian dokumen lingkungan secara online ini khusus pada AMDAL Mas. Jadi memang kalau kita pernah dengar nih isu mengenai AMDAL ini sangat besar. Ketika ada masalah pencemaran, itu bagaimana AMDALnya gitu? Seolah memang itu kitab suci yang harus kita penuhi. Emang betul. Di dalam AMDAL itu memang kita melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sudah terstruktur dari segala aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Nah ini memang sering dicari nih, jadi kadang-kadang kami tuh kedatangan tamu dari misalnya masyarakat mengadu gitu, Bu bagaimana nih Bu, kayaknya terjadi dugaan pencemaran, misalnya kemarin pernah terjadi di Sungai Landak, itu terjadi pencemaran ikan-ikan tuh mati. Nah ikan-ikan tuh mati, apa penyebabnya? Ternyata di situ ada industri sawit. Nah itu kita lihat itu nanti pengawasan bagaimana mereka menerapkan pengelolaan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan. Jadi memang betul itu seperti kitab. Jadi selama ini sudah ada media online-nya atau masih manual nih Bu? Dokumen-dokumen jalan-jalan juga dua-duanya. Kita ada sebetulnya media online, juga ada sebetulnya manual. Tetapi masyarakat ini masih harus diarahkan untuk melaporkan tuh secara online gitu kan. Jadi nggak harus datang ke kantor kan. Iya karena lumayan kayak seperti Bu bilang tadi ya, dari Landak, belum lagi mungkin dari Pos Hulu, dari Kayong yang jauh-jauh mungkin sekedar untuk melaporkan harus mengeluarkan kos yang luar biasa Bu. Betul, itu juga salah satu masalah mereka bilang itu kos. Kami ini udah datang jauh-jauh Bu katanya. Apa upaya LH yang melakukan gitu? Kami ini objek penderita. Memang disebutkan mereka adalah penerima dampak ya masyarakat di sekitar kegiatan, terutama kegiatan industri, misalnya sawit, kemudian pertambangan sebagai komoditi utama di Kalbar. Di satu sisi memang kita harus melakukan investasi ya, tetapi di sisi lain juga kita dihadapkan dengan masalah pencemaran yang mungkin kurang baik pengelolaan lingkungan hidupnya. Jadi untuk mengatasi hal tadi yang saya bilang tadi ada pos dan sebagainya sudah hadir nih aplikasi Bu. Iya betul, jadi mereka bisa menyampaikan keluhan. Boleh diceritakan Bu aplikasi apa dulu? Tadi saya bilang ada beberapa aplikasi sebetulnya yang kita kembangkan di lingkungan hidup ya. Saya sebutkan mungkin pertama tadi sistem penilaian dokumen lingkungan secara online atau SIM Peduli, kemudian Sentarum, Si Raja Wali, Si Pohon. Masing-masing aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, tetapi memang di sini saya akan mengembangkan dalam bentuk sistem informasi lingkungan akan kami rencanakan ini. Jadi terintegrasi aplikasi tersebut dan salah satunya akan mengembangkan rubrik, nama rubrik untuk pengaduan masyarakat. Nah, di situ nanti kita akan melakukan pengembangan aplikasi juga agar mereka tuh tahu disosialisasikan ini ada nih gitu aplikasi. Boleh melalui Sentarum, boleh melalui SIM Peduli, ini terintegrasi nantinya. Jadi bisa lebih dekat kepada masyarakat ya. Iya. Apalagi kita tahu sekarang kan masyarakat mungkin nggak punya gadget ya Bu ya. Iya betul. Salah satunya juga aplikasi Sentarum itu berbasis gadget ya yang bisa dikembangkan. Tapi juga nanti itu akan terinformasi di SIM Peduli juga. Jadi karena ini memang saling antara SIM Peduli Sentarum itu sangat terkait. Mengapa saya bilang? Karena aplikasi Sentarum yang kita pengaduan itu kita akan melihat nih sumbernya apa, di mana lokasinya. Kemudian kita melihat nih dasar legalitasnya itu apa perusahaan tersebut. Misalnya umumnya kan pengaduan itu kalau pencemaran itu banyaknya nih ya. Selain misalnya di rumah tangga, tetapi lebih banyak pada industri. Nah, itu memang yang sering jadi bahan pengaduan. Yang pertama juga kalau sudah mulai masuk lembaga-lembaga yang mendampingi masyarakat nih, ini akan menjadi isu nasional gitu kan. Mungkin kalau Pak Riko sering melihat tuh di medsos tuh banyak tuh pengaduan.
yang ataupun di televisi misalnya Viral, ya. viral gitu kan, yang kami mungkin belum tahu nih ceritanya nih ada hal tersebut gitu kan. Nah, tetapi memang selama ini dia biasanya langsung mengadukan itu ke medsos. Luar gitu kan, seperti meledak dan kita juga kaget ini ternyata ada hal seperti ini di luar kan. Yang bahkan stakeholder yang menjadi leadingnya belum tahu ya. Iya, seperti itu kan. Ya. Misalnya terkait dengan pencemaran limbah sawit. Mungkin dinas perkebunan juga tahu, dinas perindustrian juga tidak tahu, bahkan kami juga tidak tahu. Ternyata kami tahu dari media sosial. Bahkan misalnya ada kejadian misalnya pembangunan pabrik yang sebetulnya dia tuh yang namanya perizinan itu kan harus dimulai dengan legalitas mereka, dokumen, perizinan berusaha. Ternyata mereka sudah bangun di awal tanpa legalitas. Intinya mereka tuh paralel gitu. Tapi kan nggak boleh seperti itu. Perencanaan kan harus matang kan. Nah mereka tuh sudah semua tersebut. Jadi kita tuh kaget tiba-tiba datang nih Komisi 2 DPRD dari kabupaten. Laporannya, aduh saya bilang protes, itu menyalahkan LH, tidak melakukan pengawasan. Nah itu salah satu hal yang mungkin masyarakat atau ASN yang lainnya juga jangan sedikit-sedikit menyalahkan masyarakat ya, karena mereka juga gampang nih dimasukin hoak. Dan memang itu tadi saya bilang memang betul hak asasi manusia itu kan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, udara yang bersih, air yang bersih, itu kan kebutuhan manusia. Jadi kalau itu terganggu pasti masyarakat kita pun mungkin akan komplain ya. Kalau misalnya kita mendapatkan hak akses PDAM mati aja kita kesal gitu kan, listrik mati kita kesel gitu, apalagi misalnya sungai mereka tercemar, kemudian udara mereka tuh kotor kayak gitu ya. Itu memang sangat manusiawi lah ya. Tapi memang terkadang juga kalau mereka tidak tahu informasi yang benar itu gampang disusupi hoak gitu, ditunggangi kata kita ya, ditunggangi. Jadi menuntutnya itu lebih dari apa yang harusnya mereka miliki gitu. Di aplikasi yang tadi Ibu sebutkan itu yang sekarang ingin dikembangkan apa Bu? Simpuduli. Ya, kan banyak Bu ya. Ya betul. Ada Amdalnet, Simpuduli ya. Simpuduli. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Simpuduli itu adalah sistem penilaian dokumen lingkungan secara online. Awalnya proses bisnisnya itu memang menilai dokumen lingkungan. Jadi mulai dari dokumen itu masuk sampai dokumen itu keluar legalitasnya atau perizinan lingkungannya. Sekarang namanya persetujuan lingkungan. Ini yang berkepentingan siapa Bu? Izin lingkungan ini apakah semuanya, perusahaan atau masyarakat? Semuanya. Oh semuanya. Semuanya dari mulai kami selaku dinas, OPD yang terkait, misalnya tergantung kegiatan nih. Kalau kegiatannya tambang berarti dinas SDM perindak, kegiatannya perindustrian berarti perindak, kemudian kalau misalnya kegiatannya sawit itu berarti dinas perkebunan. Ini semua terkait gitu. Berarti Simpuduli ini multi stakeholder Bu ya? Iya, sangat multi stakeholder sampai kepada mahasiswa, akademisi. Ya itu kan biasa kalau datang ke kantor nih misalnya mau magang atau mau minta data, Bu kami mau menggunakan tesis atau skripsi mengenai perusahaan ini, misalnya studi kasusnya di lokasi sini. Nah ini kita akan menyiapkan data. Kalau ini kan dapat juga ya, datang ke kantor kita cari dulu dokumennya, informasinya apa, kita harus mencarinya, butuh waktu bagi kita ya. Dengan adanya aplikasi ini akan mempersingkat waktu, minimal mereka sudah tahu data dasarnya apa. Dan terverifikasi Bu ya, dan pasti pasti terverifikasi karena yang kami upload ini sudah yang benar gitu kan. Jadi masyarakat tidak perlu atau pengguna itu tidak ragu lagi bahwa ini sudah valid datanya gitu, bukan dari sumber-sumber yang salah gitu ya. Nah, jadi terus terang saya juga masih awam terkait dengan informasi lingkungan hidup ya. Yang tahunya kita ya searching di internet, yang keluar kan banyak sekali nih. Ya, Greenpeace, Walhi itu pasti sering muncul, masuk berita dari WWF. Jadi kalau dengan aplikasi yang tadi Ibu sebutkan, berarti itu data-datanya sudah terverifikasi, nyatu semua di aplikasi itu ya? Iya, datanya seperti itu. Kita akan bikin rekapitulasi seperti data, kalau memang itu data publikasi yang cerdas gitu. Jadi dengan sistem tertentu, kita klik-klik itu akan muncul datanya. Dan kami juga akan menghubungkan dengan satu data Kalbar juga ada seperti itu, dan aplikasi selain di LH ya, terus di PTSP misalnya Selarasin kan perizinan tuh. Nah nanti kalau misalnya terkait dengan pengaduan juga Sentarung kayak gitu itu kan kita linkkan masuk satu aplikasi, bisa untuk melihat berbagai berita media yang ada di lingkungan hidup kayak gitu. Informasi lingkungan hidup. Iya, informasi. Jadi luar biasa berarti aplikasi ini Bu ya. Ya, insya Allah. Doakan. Kalau boleh tahu nih Bu, kami kan masih belum pernah nih mengakses aplikasi ini. Kalau boleh tahu di dalamnya itu ada fitur-fitur apa aja Bu? Selain tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, ada pengaduan, ada informasi terkait ada AMDAL dan lain. Kalau boleh tahu selain itu ada fitur-fitur apa lagi Bu? Ada beberapa. Dulunya kan ini memang fokus pada penilaian dokumen lingkungan ya, baik itu AMDAL, KUPL, DLH, DPLH, adendum atau perubahan. Nah sekarang akan dan dulunya juga sudah ada
Sentarum, data Satu Kalbar, dan berita mengenai kegiatan kami dalam penilaian dokumen lingkungan. Nah, nanti akan saya kembangkan. Ada lagi kami mengembangkan ini namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kemudian IKPLHD atau Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ya, ini salah satu prestise kalau saya bilang untuk Gubernur Kalbar. Cuma sayangnya memang kita belum pernah mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra namanya. Kenapa tuh, Bu? Ya, penghargaan untuk gubernur dalam mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik kayak gitu. Ini mungkin baru dicapai oleh seperti Sumsel, Jawa Barat gitu kan, Jawa Timur kita belum pernah. Tapi kita memang hanya ikut serta saja. Nah, diharapkan informasi tersebut akan kami tampilkan di dalam fitur yang baru ini. Jadi sebetulnya perbedaan yang awal itu kalau untuk di SIM Peduli yang awal sekali itu kan hanya dokumen lingkungan berbasis perencanaan tataran proyek. Nah, sekarang kita menampilkan data dalam tataran kebijakan seperti KLHS ini. KLHS ini kan untuk misalnya kajian terhadap rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, nah itu akan kita masukkan juga. Jadi itu adalah satu kesatuan. Nah, ini kesatuan kebijakan, nah ini adalah tataran proyek. Nah, termasuk juga data pendukung seperti misalnya rawan karhutla atau rawan bencana. Ini juga perlu itu juga perlu diinformasikan ke masyarakat. Daerah mana nih? Karhutla nih mana yang rawan kayak gitu kan? Mana yang rawan banjir, rawan bencana, longsor, itu diinformasikan melalui sistem ini kayak gitu. Jadi masyarakat tuh sebetulnya harus tahu ya namanya upaya mitigasi. Masyarakat itu harus tahu, oh daerah kami ini rawan bencana karhutla misalnya. Kalau bisa janganlah pada dasar musim kemarau kan. Jadi panjang ceritanya. Jangan underestimate dulu ya, Bu ya. Nanti kalau ini udah pasti terjadilah kebakaran, jangan seperti itu ya. Harus punya upaya mitigasi kan. Jadi harus ada upaya pencegahan dulu nih. Salah satunya mengakses aplikasi ini, Bu ya. Iya, jadi mereka tahu nih kalau daerah kami ini mau masuk kategori rawan bencana karhutla ataupun rawan banjir. Nanti kalau musim hujan udah siap-siap nih gitu. Itu ada semua, Bu, di Insya Allah ini akan kita masukkan di fitur ini, dikembangkan gitu kan. Kalau selama ini kan mungkin kita hanya terkait dengan yang informasi di SIM Peduli ini kan khusus penilaian dokumen lingkungan. Jadi memang mereka basisnya misalnya memberikan masukan mengenai ini dia ada rencana, misalnya rencana pembangunan pabrik ini, rencana pembangunan pertambangan. Nah, itu mereka memberikan masukkan saja gitu. Tapi tidak tahu juga ternyata ada informasi lain yang bisa mereka akses. Dan juga tadi saya bilang kayak akademisi, mahasiswa itu bisa mengakses data untuk bahan mereka, publikasi ilmiah, jurnal, kemudian juga tesis dan juga skripsi. Sangat membantu, Ibu ya. Insya Allah kami dari adik-adik yang mau kuliah, buat penelitian, semua bisa mengakses, Ibu ya. Tidak perlu repot-repot lagi, misalnya kuliahnya di Sintang atau di mana, datang ke Pontianak jauh-jauh minta data. Cukup akses SIM Peduli ini, Bu ya. Luar biasa, Bu. Kalau perlu tahu, Bu, inspirasi SIM Peduli itu dari mana, Bu? Apakah memang dari pusat itu sudah ada mandatory, Bu, membuat aplikasi ini, atau memang sudah ada aplikasi serupa, Bu, di pusat ini sehingga tergeraklah membuat SIM Peduli ini, atau memang inisiatif sendiri ini, Bu, gimana? Baik, sebetulnya asal di dalam aturan kita itu di lingkungan hidup itu memang sudah diatur kewajiban setiap daerah, gubernur itu wajib, gubernur, bupati sesuai kewenangannya itu mempersiapkan namanya sistem informasi lingkungan tadi yang misalnya tadi mengenai dokumen lingkungan yang dipublikasi, kondisi rawan bencana, informasi itu harus disiapkan oleh daerah. Nah, kemudian sebetulnya SIM Peduli ini sudah lebih awal, Pak Riko. Kami dulunya pernah mengembangkan ini di tahun 2016. Pada saat itu masih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu masih membuat dadu online namanya. Tetapi belum kita bisa akses, tapi masih dalam bentuk hanya isi informasi lingkungan yang di website mereka itu. Belum seperti sekarang. Tahun lalu mereka mengembangkan AMDALNet. AMDALNet itu sebagai informasi juga penilaian dokumen lingkungan, tapi untuk seluruh pusat dan daerah. Nah, jadi kami mungkin akan bergeser juga yang untuk penilaian dokumen lingkungan itu melalui AMDALNet, tetapi kita akan membuat yang namanya rekapitulasi. Dan rekapitulasi penilaian dokumen lingkungan itu tercantum juga di SIM Peduli ini. Nah, itu memang hampir semua daerah juga mengembangkan ya. Contohnya Jakarta, mereka punya juga yang penilaian dokumen lingkungan secara online. Ada masing-masing ya, ciri khas masing-masing. Tentunya juga. Jakarta tidak mempunyai hutan sebanyak atau mempunyai lingkungan hidup yang karakteristiknya berbeda sekali. Jadi mereka memiliki industri jasa. Gitu juga Jawa Barat, mereka juga mempunyai si KLHS namanya, khusus KLHS nih. Nah, kemudian di Jawa Timur si Pelita itu juga untuk pengaduan.
Kemudian juga ada namanya ECIS Jawa Barat itu, yaitu Environmental Compliant Information System. Jadi khusus untuk tadi seperti Citarum untuk fungsinya. Baik, sesi selanjutnya nih saya mau tanya nih Bu. Tadi kan kalau kita bahas dari SIM Peduli ini banyak sekali manfaatnya Bu ya. Iya. Nah, semanfaat ini apakah cuma ada di provinsi atau kabupaten lain yang ada di Prof Kalbar juga punya nih aplikasi ini atau gimana nih Bu? Pengembangannya seperti apa? Pertama memang harusnya kabupaten punya ya. Di beberapa lokasi seperti Banten, Kota Serang itu sudah punya mereka juga. Tetapi memang khusus di Kalbar memang belum ada. Saya berharap ini bisa nantinya direplikasi. Walaupun misalnya tidak direplikasi, minimal mereka sebagai user juga pengguna. Karena data-data ini banyak di kabupaten kota nih. Jadi saya harapkan nanti mereka punya user bisa menginput data, misalnya KLHS mereka yang publish itu apa. Misalnya RT/RW, minimal 14 tuh ya RT/RW KLHS-nya. RPJMD pasti 14, nah, mereka harus di sistemnya ini, SIM Peduli gitu kan. Kemudian juga data-data lain yang mereka bisa kegiatan, misalnya rekapitulasi dokumen-dokumen yang mereka bahas, seperti itu. Saat ini memang masih belum ada. Saya harapannya bisa direplikasi. Mudah-mudahan kawan-kawan di kabupaten kota dengar ya podcast kita ya. Iya, saya sih harus seperti itu kan, karena mereka juga harusnya bisa menyimpan informasi. Karena mereka tuh orang yang paling pertama tuh, kalau pengaduan tak langsung ke provisi kadang-kadang, pasti ke LH setempat. Nah, kalau mereka tidak punya informasi susah tuh. Mungkin selama ini sudah ada Bu, mungkin masih manual kali ya Bu ya. Banyaknya manual, belum ada yang seperti ini gitu. Yang mudah diakses, apalagi Ya. sekarang kita sudah transformasi digital Bu ya. Ya, Jadi dan- semua pelayanan harus berbasis digital ya. Dan harus transparan. Iya, transparan. Nah, ini balik lagi Bu, terkait dengan transparan nih, sepengetahuan saya tadi yang Ibu bilang, data-data yang ada di aplikasi SIM Peduli ini kan berarti datanya semua stakeholder, termasuk perusahaan Iya, Bu ya. Betul. Jadi apakah tidak rawan Bu data-data perusahaan masuk ke dalam SIM Peduli bisa diakses oleh masyarakat atau ASN di Kalbar nih Bu? Seperti apa Bu? Baik, memang ada beberapa yang mempermasalahkan mengenai upload data ya, karena agak sensitif gitu, bahasa itu sensitif gitu ya, karena mungkin nanti kalau seandainya kita mau upload nih menjadi celah-celah untuk dimanfaatkan hal-hal tidak baik. Tetapi memang yang kita upload ini adalah bagian dari kewajiban Pak, tidak bisa ditutupi itu. Misalnya legalitas, jadi itu juga menjadi pemicu perusahaan harus mempunyai legalitas. Nah, bagian juga dari pengawasan secara tidak langsung, namanya pengawasan pasif. Jadi memang ini karena sudah kewajiban kita tidak bisa menutupi Pak datanya. Berarti masyarakat bisa tahu nih, oh ada perusahaan bisa. yang operasional tapi tidak ada legalitasnya, bisa tahu ya dari Kalau gitu. yang operasional itu wajib punya legalitas. Wajib ya? Ya, kecuali mereka ilegal. Tapi mungkin terkadang ini dalam pelaksanaan implementasinya itu, apa yang ditulis dalam dokumen itu terkadang juga tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Nah, itu yang menjadi kesalahan ya. Dan masyarakat berhak tahu itu gitu kan. Jadi seperti pengawas lah yang memberikan informasi kepada kita, ini loh ada pelanggaran seperti ini. Dan tugas kita adalah melakukan pembinaan kepada perusahaan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Gitu. Melalui aplikasi SIM Peduli Ya ini, jadi Ya. nanti mereka melaporkan juga kayak gitu kan, bisa melalui aplikasi ini. Kemudian juga nanti kita akan menindaklanjuti nih, jadi laporannya legal Pak. Tidak hanya isu kan, karena kan kalau laporkan kan wajib dilengkapi dengan foto, bukti, eviden kan. Tidak hanya kata orang tuh omong kosong lah kayak gitu. Gitu dia Baik, Bu. rencananya. Jadi ini sudah berjalan aplikasinya Bu atau memang masih tahap pengembangan atau seperti apa Bu? Kalau untuk yang SIM Peduli yang saya bilang tadi, penilaian dokumen lingkungan sudah berjalan. Tetapi kalau untuk yang dikembangkan menjadi sistem informasi lingkungan terintegrasi tadi dalam proses pengembangan ya, karena memang masih butuh banyak masukan gitu kan ya, bagaimana bentuk yang baik seperti itu formatnya gitu ya. Jadi kedepannya pasti yang namanya aplikasi akan terus berkembang Bu ya. Pasti. Jadi Sesuai dalam kebutuhan. Jadi lebih kaya fungsi Bu ya. Ya, lebih kayak fungsi gitu. Nah dari pada saat operasional sampai sekarang kira-kira kendalanya apa Bu dalam pengoperasian aplikasi ini Bu? Cukup banyak ya. Pertama mengenai data juga yang harus kita masukkan dalam sistem ini. Kemudian juga di LH itu aturan tuh sangat dinamis loh, sangat dinamis. Bayangkan saja dalam tahun 2012 itu ketentuan mengenai jenis dokumen lingkungan hidup dipublikasi. Tahun 2018 6 tahun sudah berubah lagi. 2019 sampai 2020 itu berubah lagi sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi filosofi UU CK itu pertama kali adalah mempermudah perizinan. Jadi itu semuanya berubah dari mulai kewenangan, kemudian jenis dokumen yang harus disusun, sampai kepada mekanisme penilaian. Nah itu kami bahkan pernah menyusun pergub itu belum selesai juga dikarenakan
baru kita menyusun berubah, ini berubah lagi. Ini juga termasuk SIM peduli. Kami harus mengklasifikasi nih, mana wewenang pusat, mana wewenang provinsi, mana wewenang kabupaten. Dulunya mungkin tambang itu yang batu, pasir wewenang kabupaten. Tapi setelah OJK semua di pusat. Kemudian dikembalikan lagi ke daerah melalui Perpres. Nah, kemudian sekarang timbul lagi pendelegasian. Jadi nanti memang sangat dinamis, itu yang membuat kami itu sulit kadang-kadang. Jadi tapi mau tidak mau memang harus kita hadapi Bu gitu, ya. karena memang tadi isu LHN sangat, saya bilang sangat seksi gitu, sangat seksi. Jadi bahkan beberapa OPD yang ikut rapat kita sering mengeluh, yang mana ya aturan yang benar saat ini ya gitu. Karena saking banyak berubah, setahun 2 tahun udah bisa berubah aturan kami. Nah inilah salah satu untuk challenge, tantangan bagi kita Bu ya. Namanya peraturan pasti akan selalu berubah dan kita harus mau tidak mau harus update, mengadaptasi Bu ya. Harus menyesuaikan Bu ya. Iya betul. Baik Bu, nah untuk penutup nih Bu ya, karena tadi kita sudah bahas isu lingkungan hidup secara umum, kemudian ada aplikasi yang luar biasa yang bisa mengatasi masalah-masalah terkait dengan isu tersebut. Nah, sebagai penutup nih Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan nih Bu kepada masyarakat maupun ASN yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, kiranya apa yang harus dilakukan terkait dengan penanganan isu lingkungan hidup dengan adanya SIM peduli Ibu, gimana? Baik, saya berharap dengan adanya pengembangan SIM peduli ini, pertama masyarakat bisa mengakses data yang memang transparan, bisa disiapkan, dan tidak lagi berpikir yang menurut mindset mereka bahwa lingkungan hidup tidak melakukan apapun terhadap terjadinya pencemaran, kerusakan. Sudah banyak upaya kami yang kami lakukan, hanya saja mungkin belum dipublikasikan secara baik. Lebih peduli lah Bu. Lebih peduli, dan juga mereka juga tahu misalnya kalau kondisi ini sudah tercemar ataupun itu bagaimana mereka melakukan mitigasi ataupun adaptasi dengan upaya yang di level masyarakat lah, seperti itu. Jadi bisa tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan alam lah gitu kan. Terima kasih Bu ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber yang luar biasa yang sudah bersedia berbagi pengalaman terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, khususnya aplikasi SIM peduli tadi yang telah dipaparkan. Kemudian nanti juga Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih banyak pengalaman-pengalaman dari para ASN yang mungkin mempunyai inspirasi lebih di Provinsi Kalimantan Barat, tetap stay tune atau pantengin terus nih podcast BPSDM. Nah, kita juga ada sosial media yang lain, yaitu Facebook, Instagram, TikTok. Nah, silahkan nanti follow, subscribe, like, dan komen. Serta sebarkan seluas-luasnya informasi sosial media kami agar pengembangan kompetensi dan pengalaman Bapak Ibu sekalian yang ada di Kalimantan Barat bisa semakin meningkat. Terima kasih, saya Riko Juliadi dan narasumber yang luar biasa, Ibu Septi, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.